Oke Kov, pagi ini kita nggak membahas Daiwa dan Shimano ya. Selama ini kan Daiwa dan Shimano. Kali ini kita bahas produk yang beda. Aduh, badan pegel habis bersepeda. Libur mancing saya isi dengan bersepeda. Bersepeda bagi saya menguatkan stamina nih, supaya mancingnya kuat. Minum kopi dulu. Oke, hari ini saya akan review satu produk dari Malaysia, yaitu Seahawk. Seahawk menjadi produk yang cukup saya lirik selain Daiwa dan Shimano, karena saya juga pakai. Jadi reel ini sih sebenarnya saya nggak beli ya. Ini yang seri 4000. Yang mau saya ulas hari ini tuh yang seri 3000. Dulu bos saya pergi ke toko jadi korban sales nih. Pulang-pulang bak 3000 dan 4000. Katanya sih ini buat dipakai-pakai nelayan aja kalau kita mancing. Saya bilang nelayan kasih 3000 aja bos. Terus yang 4000 gimana? 4000 ya buat saya bos. Saya kan juga harus mancing ikan buat tuan nyonya dan tuan muda. Jadi akhirnya saya dikasih ini pouchnya ya. Pouchnya bagus, saya sekarang pakai buat Shimano Stradic kesayangan saya. Jadi di dalam pouchnya ini ada satu kantong lagi. Kantong ini bisa buat taruh handle atau reel stand. Oke, pouchnya bagus. Oke, kita singkirkan dulu. Oke, di sini ada Blast Gold SW3000. Kalau kita amati, reel ini termasuk salah satu jajaran tim Seahawk. Apa itu tim Seahawk? Produk-produk yang dikhususkan Seahawk menjadi produk yang prioritas. Jadi kalau kita amati, ada yang Seahawk, ada yang tim Seahawk. Jadi seakan-akan Seahawk membedakan kelasnya. Kalau tim Seahawk itu yang lebih kelas, seperti itu. Kurang lebih itu perbedaan antara Seahawk dan tim Seahawk. Ini menurut info yang saya dapat dari salesnya. Oke, kita baca fiturnya. Di sini kita lihat modelnya BGSW 3000. Ball bearingnya ada 9+1. Berat railnya 290. Dragnya 16 kilo. Dan gear rasionya 5.2:1 termasuk high gear ya. Nah, fiturnya cukup banyak. Di sini dicantumkan semua karena ini termasuk jajaran tim Seahawk. Oke, banyak sekali fiturnya. Oke, kita amati dosnya. Dura Metal CDS Carbon Drag System. Oke, kotaknya cukup mewah. Kalau kita lihat di sini, engineer by Chimo Shihoku. Singkat cerita sih, dulu saya kepo juga, Chimo Shihoku ini siapa sih? Akhirnya saya cari infonya di Google. Nah, kita coba klik sama-sama ya, Chimo Shihoku. Saya pengen tahu orangnya kayak apa. Oh, ternyata saya salah ketik. Ini N, saya ganti M. Chimo Shihoku, langsung yang keluar Seahawk. Nah, saya pengen tahu wajahnya seperti apa sih. Nggak keluar wajah orangnya ya. Coba kita ketik wajahnya kayak apa. Yang keluar malah ini. Hei Chimo Shihoku, seperti apa sih wajahmu? Kok misterius amat? Ya, singkat cerita sih, coba ya kita ketik lagi engineer. Yang keluar misterius amat orang ini. Ya, singkat cerita sih, kalau di tim Seahawk mereka kadang cantumkan Chimo Shihoku. Siapa sih itu? Kita sudah cari sama-sama ya, ketemu ya. Singkat cerita dia adalah pendesain reel lah, seperti itu. Oke, lanjut. Oke, finesse and virtuosity artinya sebuah keahlian dan hubungannya sangat halus gitu loh. Oke, kita buka aja kotaknya. Nah, ini pouch sama seperti yang saya miliki di 4000. Pouchnya sangat bagus, sangat mewah. Saya sih suka dengan pouch ini karena tidak semua reel memberikan pouch spons seperti ini ya. Bagus sekali. Oke, ini ada labelnya.
dulu digantungkan di handle rail waktu di toko. Ini kartu garansi dan ini manual booknya. Cukup sederhana isinya, ndak ada cadangan-cadangan ring, nggak ada ya. Ini ada stikernya yang nempel di spoolnya dulu. Oke, sudah nggak ada lagi si kotaknya, kita singkirkan dulu ya. Saya pribadi tahu histori rel ini belum pernah test drive. Cuma pernah kita bawa ke laut, tapi ya nggak dipakai karena nelayan masih kita kasih nasci yang lama ya, yang kuning seri 4000. Jadi rel ini cuma dibawa sebagai cadangan karena waktu itu nasci agak ada masalah dikit sih. Oke, kita lihat handle railnya masih bagus ya. Baut belum pernah dibuka karena rel ini memang tidak pernah kita test drive. Nah, di sini masih mulus. Ini apa ya? Ini kayak den halus. Mungkin selama di pots ada gesekan dengan rel, halus sekali, tapi nggak dekok. Oke, knopnya sangat mulus. Di sisi sini juga mulus. Ini asnya belum terkorosi, sangat mulus. Oke, sudah one piece ya. Sangat mulus sekali. Cuma ada den dikit di knopnya tadi. Oke, di sini kalau kita simak made of Japan, bukan made in ya, artinya terbuat dari Japan. Mungkin bahannya doang yang dari Jepang, padahal ya kita tahu sendiri besi-besi banyak dari Indonesia. Ini pelapnya enak ya. Oke, lanjut kita simak area lengan. Masih belum ada lecet karena rel ini memang belum pernah kita standby kan di joran ya, jadi cuma kita simpan di tas sebagai rel cadangan. Oke, masih halus sekali, terlihat jelas ya di bawah sinar matahari. Sangat mulus sekali, nggak ada den di area sini. Oke, di sini mulus juga. Teman-teman bisa zoom ya kalau saya lagi quality control gini. Jadi kalau di layar YouTube kita zoom, kita bisa kelihatan semua. Ini kelasnya kita tes ya. Ini ngerem, kita buka, bisa goyang lagi. Oke, kelasnya sangat enak, tidak ada masalah. Baut-bautnya, ini chrome-nya, ini jamur atau lecet sih. Kalau digaruk nggak ada dekoknya, tapi kalau jamur digaruk kok ya nggak hilang ya. Apa sih ini? Masa lecet halus? Iya, saya garuk nggak hilang, tapi kalau digaruk ya nggak terasa dekok sih. Bisa di zoom ya teman-teman. Jamur ya, bukan jamur. Apa ya, den halus gitulah. Di sini ada juga ya. Padahal nggak pernah dipakai rel ini. Dari mana asalnya den ini? Apa mungkin, curiga saya sih, apa karena di pots gesekan sama tuas handle-nya ya. Jadi hingga hari ini rel ini, nah biasanya di dalam pots itu kan posisinya gini, mungkin gesek-gesek gitu ya, sehingga keluar den-den halus ini ya. Saya kategorikan chrome-nya ada dennya lah ya. Oke, nanti kita kasih harga khusus deh. Tapi rel ini belum test drive sih. Ini mor-mor bautnya masih bagus semua ya, belum beladuran. Nah,
Di bagian rotornya sini masih oke. Ini klikernya cukup renyah, makanya saya suka yang 4000 karena klikernya cukup renyah. Kita lihat sistem klikernya mengandung sistem kait, mirip seperti dewa-dewa biasanya, cuma ini lebih renyah sih kalau secara suara. Nah ini ya, ada hasilnya. Nah cukup renyah kan bunyinya. Oke, kita tutup lagi. Hingga terakhir diputuskan untuk dijual. Reel ini sih masih standby di dalam box mancing kita ya, box peralatan mancing kita sebagai reel cadangan untuk nelayan. Jadi kondisinya belum pernah test drive dan mulus sekali. Oke, terlihat jelas, bisa teman-teman zoom. Klikernya sangat renyah. Ya nggak sangat renyah sih, cukup renyah. Oke, kita langsung tes ya. Kita pasang handle-nya. Oke, ini putarannya masih sangat smooth. Oke, masih sangat smooth. Nah, one way-nya nggak ada ledak-ledak, masih enak. Seri 3000 sangat enak buat light jigging ya. Saya suka light jigging. Oke, kita timbang sama-sama. Setelah diisi PE, beratnya menjadi 298. Kalau kita amati di boxnya beratnya 290, artinya net PE-nya 8 gram. Waktu itu saya isi PE 2 ini seingat saya. Nah, ini biasanya ini ya, kita cek PE-nya. Kalau saya raba diameternya sih PE 2. Iya, seingat saya kalau nelayan selalu saya kasih PE 2. Karena nelayan kita kasih joran PE 24. Supaya kalau digeradak tidak putus jorannya. Oke. Reel ini cukup mulus, PE-nya masih baru. Aduh, terlalu pendek ini, susah ngaitinnya. Bentar ya, saya kaitkan dulu supaya nggak amburadul. Oke, sudah. Sangat enak reel ini buat jigging, light jigging, pakai metal jig hingga 80 gram, cukup enak. Sekitar 3 tahun lalu, 2021, reel ini tergolong versi high end-nya Seahawk. Waktu itu kisaran harga jualnya 1617. Saya mati di marketplace sudah mulai jarang reel ini dijual, ada yang jual sampai 2 juta lebih, tapi saya masih menemukan harga normal di 1.500.000. Oke, kita akan lepas reel ini di angka 1250. Link pembelian sudah kita siapkan di kolom komen. Silakan bertransaksi. Nantikan konten-konten kita selanjutnya, tetap setia mengikuti channel ini. Oke, saya ucapkan terima kasih. Salam akur persaudaraan angler dari Sabang sampai Merauke. Kalau temenmu di kapal habis makan, cuci tangan di laut, cepat kamu berdiri di sebelahnya dan kencing supaya tangannya terkena air kencingmu. Salam akur persaudaraan angler senusantara dari Sabang sampai Merauke. Oke, bye-bye kau. Daripada kena copyright, beta nyanyi sendiri.